Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan pada mata pelajaran akidah akhlak kita akan masuk pada bab 10. Kita akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Coba kalian pikirkan berapa jam dalam sehari kalian menggunakan media sosial. Dan apakah selama itu kita sudah menjaga adab sesuai dengan ajaran Islam? Nah, di video ini kita akan belajar bersama agar kita tidak hanya menjadi pengguna saja, tetapi kita bisa menjadi pengguna yang memiliki akhlak yang baik. Kita masuki ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian media sosial. Anak-anak ibu sekalian, yang dimaksud dengan media sosial adalah media yang berbasis internet yang memungkinkan kita ataupun seseorang untuk berkomunikasi, berbagi informasi, serta berinteraksi dengan orang lain secara online. Dengan media sosial kita dapat bisa mengirim pesan, berbagi foto dan video, memberikan komentar, serta bahkan kita itu bisa menyampaikan pendapat kepada banyak orang. Adapun anak-anak ibu sekalian, contoh media sosial yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Namun perlu kita ingat, dalam Islam, setiap aktivitas yang kita lakukan itu dan yang termasuk aktivitas dunia digital tetap akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, jenis-jenis media sosial. Jadi, anak-anak ibu sekalian, media sosial itu tidak hanya satu jenis saja, tetapi ada beberapa bentuk di antaranya, yaitu yang pertama, media komunikasi. Yang mana media komunikasi ini digunakan untuk berinteraksi langsung secara online seperti WhatsApp dan Telegram. Seperti kita ketahui, di WhatsApp kita bisa mengirim pesan, mengirim video, mengirim foto, mengirim audio, serta bisa VC ataupun dan telepon. Selanjutnya yang kedua, media berbagi konten. Pada media kedua ini digunakan untuk mengunggah seperti video, foto, atau karya, contohnya seperti YouTube dan TikTok. Di sini anak-anak ibu sekalian bisa membuat video-video yang dapat mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan ataupun lain sebagainya. Yaitu yang ketiga, media jejaring sosial. Digunakan untuk memperluas pertemanan seperti Facebook dan Instagram. Jadi anak-anak ibu sekalian, setiap jenis media sosial memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi semua memiliki satu kesamaan, yaitu harus digunakan dengan bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan adab Islam. Selanjutnya yang ketiga, dampak media sosial. Anak-anak ibu sekalian, media sosial itu ibaratnya seperti dua sisi mata uang. Ada dampak negatif dan ada juga dampak positif. Yaitu yang pertama, dampak positif. Yang mana anak-anak ibu sekalian, ketika kita menggunakan media sosial dengan baik, maka kita akan mendapatkan dampak positifnya. Yaitu yang pertama, mempermudah kita berkomunikasi jarak jauh. Dan yang kedua, menambah ilmu pengetahuan. Di sini anak-anak ibu sekalian bisa mendapatkan informasi yang tidak dapat di sekolah tetapi bisa didapatkan di media sosial. Yaitu yang ketiga, menjadi sarana dakwah dan menyebarkan kebaikan. Di sini kita bisa membuat ceramah-ceramah, kata-kata motivasi sehingga dapat mengajak orang-orang untuk membuat kebaikan. Selanjutnya yang keempat, membuka peluang kreativitas dan bakat. Di sini anak-anak ibu sekalian bisa membuka suatu peluang kreativitas dan bakat. Yang awalnya dampak positif, pasti anak-anak ibu sekalian ketika kita tidak menggunakan media sosial dengan baik, maka kita akan mendapatkan dampak negatif. Yaitu yang pertama, mudah tersebarnya berita bohong atau hoax. Terlalu banyak zaman sekarang orang-orang dia mendapatkan informasi dari media sosial, tetapi dia tidak mencari kebenarannya, dia cuma ikut, sehingga pada akhirnya dia menyebarkan berita hoax. Yang kedua, munculnya perilaku ghibah, fitnah, dan namimah. Dan yang ketiga, kecanduan media sosial sehingga lupa waktu. Seperti anak zaman sekarang, ibu lihat terlalu
fokus bermain media sosial. Contohnya seperti bermain game, judi online, dan juga TikTok joget-jogetan. Dan yang keempat, menurunkan akhlak akibat konten yang tidak baik. Anak ibu sekalian tadi, karena menggunakan media sosial sehingga akhlak kita tidak baik, seperti joget-joget di depan kamera. Itu kalau seorang perempuan joget depan kamera itu tidak baik, karena itu dapat menjatuhkan marwah kita sebagai seorang wanita. Jadi apapun itu lakukanlah dengan baik. Jadi anak-anak ibu sekalian, karena itu penting bagi kita untuk memiliki filter dalam diri agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Yaitu yang keempat, adab menggunakan media sosial. Nah, anak-anak ibu sekalian, sekarang kita sudah masuk pada bagian yang paling penting, yaitu adab dalam menggunakan media sosial menurut Islam. Yaitu yang pertama, niat yang baik. Jadi kita gunakan media sosial itu untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti berdakwah atau berbagi kebaikan. Yang kedua, berkata yang bijak atau diam. Dalam Islam, kita itu diajarkan untuk tidak berkata yang tidak baik. Jika tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita itu diam. Jangan kita itu menulis komentar yang dapat menyakiti orang lain. Seperti sekarang ini terlalu banyak orang kesoran menggunakan komentarnya, sehingga pada akhirnya dia tidak menyadari bahwa komentar dia itu dapat membuat orang sakit. Yang ketiga, tabayun, memeriksa kebenarannya dulu. Jadi anak-anak ibu sekalian, sebelum kita membagikan informasi kepada banyak orang, pastikan dulu kebenarannya. Jangan sampai kita menjadi salah satu penyebar hoax. Yaitu yang keempat, menjaga kehormatan diri dan orang lain. Hindari ghibah, fitnah, serta membuka aib orang lain. Yang kelima, menghindari konten yang negatif. Jangan melihat atau menyebarkan konten yang mengandung pornografi, kekerasan, ujaran kebencian. Yang keenam, mengatur waktu dengan bijak. Jangan sampai media sosial itu dapat membuat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti lalai sholat, malas belajar, serta kurangnya berinteraksi dengan keluarga, orang lain, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat anak-anak ibu sekalian, waktu adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi anak-anak ibu sekalian, jadilah kalian semua generasi yang tidak hanya aktif di media sosial saja, tetapi juga beradab dan bertanggung jawab. Jadi tetaplah bijak dalam bermedia sosial, karena itu bisa berdampak negatif ketika kita tidak menggunakan dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang adab media sosial dalam pandangan Islam. Semoga kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ibu akhiri, ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu membuat sebuah video tentang adab dalam bermedia sosial. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wallahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.